Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3, demikian. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Sobat Kairos, hidup tidaklah selalu indah dan bahagia seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita sebagai orang percaya harus mengalami penderitaan dan masa-masa sulit. Kita bisa saja mengalami kegagalan, kerugian, bencana, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Semua orang bisa saja mengalami hal itu. Namun, apa yang membedakan kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya ketika kita menghadapi penderitaan dan masa-masa sulit itu? Sebelum kita menjawabnya, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Situasi yang terjadi pada saat kitab Daniel ini dituliskan, yaitu umat Tuhan sedang mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, sedang mengalami penderitaan yang berat, yaitu mereka dijajah dan dikepung bangsa-bangsa yang kuat di sekitar mereka. Bangsa Babel, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa Mesir, dan bangsa Syria. Dalam penglihatan apokaliptik, Daniel melihat bahwa akan terjadi di masa depan, yaitu raja-raja dari utara, yaitu raja-raja di Syria. Mulai dari Antiochus Epiphanes, Antiochus III, Antiochus IV. Dan raja-raja di selatan, yaitu Ptolemeus di Mesir, datang silih berganti mengepung dan menjajah umat Tuhan. Hal ini dapat kita baca dalam Daniel pasal 11. Dalam penglihatan apokaliptik Daniel itu, akan terjadi waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita baca dalam Daniel 12 ayat 1. Dalam Daniel pasal 11 digambarkan bahwa raja dari utara yang datang menjajah umat Tuhan itu adalah seorang raja yang hina, tidak memiliki martabat sebagai raja, berlaku curang, menghamburkan rampasan, jarahan dan harta yang dijarah dari bangsa Israel. Bahkan raja itu berbuat sekehendak hatinya. Dia meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah dari bangsa-bangsa lain. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, yaitu Allah Israel. Ia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Tetapi umat Tuhan itu akan terluput pada saat kesesakan besar itu tiba. Lalu bagaimana umat Tuhan itu bisa luput dari kesesakan besar itu? Tuhan akan mengutus suruhannya, Mikael, yaitu yang disebut sebagai pemimpin besar yang akan mendampingi dan menyelamatkan umat Tuhan. Sekarang mari kita memetik pelajaran iman yang sangat berharga dari ayat renungan kita hari ini. Pertama, sebesar apapun pencobaan dan penderitaan yang kita alami, Tuhan akan tetap bersama kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Kedua, kekuasaan dan penindasan yang dilakukan oleh Raja Antiochus IV, yaitu raja dari utara itu, hanya untuk sementara. Orang-orang bijaksana itu banyak yang jatuh. Mereka menghadapi pengujian, penganiayaan, dan pemurnian iman. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Marilah kita jadikan hidup ini berarti dan bermakna.
Selamat merayakan, mensyukuri, memaknai, dan menghidupi hidup dalam anugerah Tuhan. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.